kita di kali ini, yang pertama adalah darah. Darah ini merupakan organ tubuh atau bagian dari tubuh yang menjadi paling penting. Karena tanpa darah orang tersebut tidak akan bisa hidup. Dan andai saja darah itu berhenti, tidak mengalir, maka organ tubuh orang itu atau tubuh orang itu tidak akan sempurna aktif. Jadi seumpama di sini tidak ada aliran darah, maka tangan kita tidak bisa bergerak seperti selayaknya. Kan gitu. Darah ini banyak disukai oleh makhluk-makhluk gaib, khususnya oleh khodam pendamping. Darah ini bisa menjadi ikatan antara kita dengan makhluk gaib. Kalau biasanya ada yang ketempelan, itu biasanya akan bertempat di darah. Dan juga ketika ada orang mengambil amalan atau mengambil misalnya saja pesugihan gitu ya, maka yang menjadi ikatan antara dia dengan makhluk gaib yang dia minta, itu yang menjadi ikatannya adalah darah. Dan kalau orang lakon-lakon gitu dan itu jurus ke dunia gaib, maka dia akan mengambil sedikit darahnya untuk dijadikan ikatan, sehingga makhluk gaib dan khodam pendamping ini akan menyukai dan bertempat bersemayam di darah kita. Kemudian bagian tubuh yang kedua yang disukai oleh khodam pendamping adalah kening ataupun ubun-ubun. Kening ini ataupun ubun-ubun itu bisa menjadi sumber energi. Dan ubun-ubun ataupun kening ini itu menjadi cakra mahkota ataupun cakra ajna. Nah, ubun-ubun ini itu juga menjadi jendelanya berbagai energi. Jadi semua energi itu masuknya itu lewat ubun-ubun. Misalkan saja seperti ada orang kerasukan atau kesurupan, itu ketika menyembuhkannya, itu akan dikeluarkan lewat ubun-ubun, jadi ditarik ke atas. Nah, biasanya kan seperti itu ditariknya lewat ubun-ubun, karena ubun-ubun itu adalah jendelanya energi. Misalnya juga ketika pada zaman dulu ketika kita masih kecil dan kita dalam keadaan sakit gitu ya, kita akan dibawa ke tempat orang tua. Nah, yang disembur itu adalah ubun-ubun kita. Itu karena apa? Ubun-ubun itu adalah tempat keluar masuknya energi ataupun jendelanya energi. Nah, ubun-ubun dan juga kening ini juga disukai oleh khodam pendamping ataupun juga makhluk hidup. Kemudian bagian tubuh yang ketiga yang disukai oleh khodam pendamping adalah mata. Mata ini juga bagian tubuh yang sangat penting, karena dengan mata kita bisa melakukan apa saja, kita bisa melihat apa saja yang harus kita lakukan. Biasanya khodam yang bertempat tinggal di mata ini adalah khodam harimau atau khodam maung gitu ya. Nah, ketika khodam harimau tersebut tinggal di mata, maka sorot mata kita ini akan menjadi tajam. Sorot mata kita akan menjadi terarah gitu loh. Jadi orang yang melihat kita itu akan sungkan dengan sendirinya. Beliau, orang yang melihat kita akan menunduk dengan sendirinya di depan kita. Dan dari mata ini itu juga bisa menjadi daya pengasihan, bisa menjadi daya pengasih gitu ya, sehingga orang yang melihat kita itu akan tertarik, tetapi tertariknya itu untuk ini ya, misal untuk dihormati gitu loh. Kemudian bagian tubuh yang selanjutnya yang disukai oleh khodam pendamping adalah hidung. Sama seperti mata, biasanya khodam yang menempati di hidung ini adalah khodam harimau atau khodam maung. Karena kalau khodam harimau ini tempatnya itu sangat unik dan juga terarah, yang paling di depan itu yang biasa ditempati oleh khodam harimau. Kemudian bagian tubuh yang selanjutnya yang disukai oleh khodam pendamping adalah bagian mulut. Biasanya kalau khodam itu bertempat di mulut, maka
orang tersebut biasanya jago untuk berbicara. Dia menjadi optimis, dia bisa berbicara di depan umum, dan kata-katanya itu cukup jelas dan cukup untuk dimengerti. Orang yang khodamnya bertempat di mulut, orang itu juga kelihatan berwibawa. Apa yang dikatakan, orang di sekelilingnya akan mendengarkannya, orang di sekelilingnya akan mengiyakannya. Solusinya akan didengar, solusinya akan dipakai. Ini kalau orang yang khodamnya bertempat tinggal di mulut. Kemudian bagian tubuh yang selanjutnya yang sangat disukai oleh khodam pendamping adalah bagian perut. Perut ini merupakan pusatnya energi. Di dalam perut itu juga ada pusar gitu ya. Pusar itu loh. Itu juga menjadi pusatnya energi apapun. Energi apapun yang ada di tubuh kita itu pusatnya ada di perut. Maka kalaupun kita pijat gitu ya, misalnya kita pijat di tempat dukun pijat, tidak semua orang itu berani memijat perut. Karena apa? Perut ini sangat sensitif. Oleh karena itu, perut ini menjadi pusatnya energi yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian bagian tubuh yang selanjutnya yang sangat disukai oleh khodam pendamping adalah telapak tangan. Telapak tangan ini merupakan sama seperti ubun-ubun tadi, yaitu tempat keluar masuknya energi. Energi apapun, kita bisa mentransfer energi, kita bisa mentransfer kekuatan itu juga lewat telapak tangan. Biasanya energi yang lewat telapak tangan ini adalah energi perana dan juga energi penyembuh. Ketika ada orang sakit maupun kesurupan ataupun sakit yang lain, ketika kita usap dengan telapak tangan kita, orang tersebut akan sembuh dengan izin Tuhan. Nah, itu karena apa? Salah satunya yaitu khodam pendamping kita bertempat tinggal di tangan atau di telapak tangan. Itu akan menjadi banyak manfaatnya. Kemudian bagian tubuh yang selanjutnya yang disukai oleh khodam pendamping adalah bagian telinga. Orang yang khodamnya ini bertempat tinggal di telinga, maka tak jarang orang tersebut akan mendengar bisikan dari yang tidak diketahuinya. Bisikan itu biasanya memberi tahu gitu ya, ketika akan ada mara bahaya ataupun apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Itu biasanya lewat bisikan. Dan orang yang khodamnya berada di telinga, maka orang tersebut pendengarannya sangat bagus. Mendengarnya ini juga jarak jauh. Ini orang yang didampingi khodam yang ada di telinga. Nah, khodam-khodam tersebut itu tidak bertempat di satu atau dua bagian tubuh, tetapi mereka pindah-pindah. Nah, kalau energi khodam tersebut sudah menyatu gitu ya dengan energi si manusianya ini, maka ketika akan menggunakannya untuk kebaikan misalnya ke tangan, maka khodam tersebut akan otomatis pindah ke tangan. Ketika si tuannya ini pengen solusi, nah otomatis khodam tersebut akan pindah ke telinga. Itu kalau energinya yang sudah menyatu. Tetapi kalau energi belum nyatu ataupun khodamnya sudah tidak aktif tetapi ada di dalam tubuh, maka khodam tersebut tidak akan berpindah-pindah. Khodam tersebut akan berhinggap di satu bagian tubuh yang dia sukai. Itulah sahabat-sahabat bagian tubuh yang sangat disukai oleh khodam pendamping. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video sampai di detik ini. Mungkin cukup sekian di kesempatan kali ini. Apabila ada kebenaran, kata-kata yang benar dari penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.